Nama gua Ardiansa, nickname jalanan gua Montri. Gua asal dari Tangerang. Gua berkecimpung mungkin mural, pertama kali gua mulai mural itu mulai 2015 waktu gua SMP. Tapi gue seriusinnya sih di 2020 karena emang habis lulus sekolah gue juga baru ada modal gitu. Apa ya, kenapa gue suka mural? Karena menurut gua mural tuh tempat gua healing sih, tempat gua berkreasi juga, melimpahkan otak yang mungkin penat dalam kerjaan. Akhirnya gua healingnya tuh lebih ke mural ketimbang ke jalanan, kayak gitu aja. Halo, nama gua Sano. Gua di sini sebagai pegiat street art dan ilustrator. Kalau gambar gua sendiri sih ciri khas sih sebenarnya gimana ya? Lebih ke karakternya sih. Kalau gua kan punya karakter utama tuh namanya si Little Clary itu. Jadi setiap karya gue tuh pasti gue punya menceritakan tentang dia gitu, si karakter itu. Kalau untuk kegiatan di mural sih prestasi sih maksudnya ya. Sebenarnya sih kalau di mural sih lebih ke eventnya kali ya. Beberapa kali di event yang diundang di event yang mungkin tingkat nasional, terus ada juga yang tingkat internasional sih. Kalau untuk collab sama brand, mungkin itu lebih ke ilustrasi dari si ilustrasi guanya gitu. Pernah sama Fruity, terus sama beberapa brand kopi lokal. Terus yang terakhir pernah juga kolaborasi sama Erigo sama JKT48 gitu. Halo, nama saya Muka Bisolin, tapi sehari-hari biasa dipanggil Ming. Awal-awal dulu 2012 itu MUI Kota Tangerang, MU itu Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang sempat hampir mau mengharamkan street art. Kenapa mereka mau mengharamkan? Karena mungkin terjadi komunikasi yang putus. Jadi tidak ada middleman antara teman-teman street art dengan masyarakat pada umumnya gitu, yang bisa mendudukan persoalan
kayak gini loh street art gitu. Sempet lumayan itu terjadi tarik menarik sampai mau diharamkan si street art ini, dalam hal ini ada mural dan graffiti gitu. Tapi akhirnya melalui pendekatan, banyak ngobrol dan sebagainya, itu fatwa haramnya batal gitu. Yang jadi fatwa haram waktu itu cuma sepak bola gitu. Kalau mural bisa mencerminkan isu-isu politik atau isu sosial sih udah pasti. Karena mural itu kalau menurut gua ya, pandangan gua itu kasta seni yang paling bawah. Ketika lu nggak punya arti, ketika lu nggak punya kritik sosial atau nggak bisa mencerminkan keadaan sekitar, ya lu nggak sulit untuk diterima. Kalau melewati suatu ruang gambar yang setiap hari lu lewatin, entah lu mau berangkat kerja atau lu mau berangkat kuliah gitu kan ya, atau ada karya yang jelek gitu tiap hari gitu yang lu lewatin gitu, kan lama-lama lu akan mindset lu berubah jadi kok mural sama graffiti jelek banget ya, kayak gitu. Maka kalau pesannya bagus, divisualisasikan dengan keahlian yang bagus, itu bakal lebih nyampe ke masyarakat gitu. Nah, gue sih gambar itu, gue ngegambar 404 Notphone itu salah satu penguasa lah. Karena mungkin gue gambar 404 Notphone itu sosok yang kita inginkan dari orang itu kita belum temukan. Kenapa gue bikin 404 Notphone itu? Karena 404 Notphone itu mengartikan dalam IT yang gue searching ya, server yang kita inginkan belum ditemukan. Jadi gue ngertiin tuh sosok yang dari pemimpin ini belum ditemukan di kita. Ya gue sih rada ketir, tapi ya ini apa ya, mungkin gue bersuara alhamdulillah didengar. Naik. Ya gue sih ditangkap enggak, cuma dicari, diberitain, diburu. Terus ada gue liat di media, gue tuh katanya lari ke daerah Jawa atau mana. Ya gue sih nyem-nyem aja namanya media, nyari aksen. Ya gue juga ya jadinya ya akhir-akhir setelah hampir sebulan lah baru gue ketemu intelnya. Gue ketemu intel dari Polres, dia minta substansi apa mungkin buat tutup buku karena udah buka kasus, mau tutup kasus. Jadi ya udah gue berstatement gini, oke kelar, nggak ada pidana. Ya sebetulnya biasa aja ya, cuma overreaktif aja. Sebelah sononya overreaktif gitu. Kan itu biasa, orang mengungkapkan keresahan. Karena ini anak-anak street art, maka mereka mengungkapkan keresahannya lewat tembok. Cuma reaksinya lebay, maksud gue lebay ini orang ini. Itu barang biasa aja. Kalau itu didiemin, itu nggak bakal jadi apa-apa kan barang sebetulnya. Paling cuma orang yang lewat situ aja. Nah persoalannya kan ketika dipermasalahkan ini jadi rame gitu. Jadi kalau kalau mau merespon terhadap karya teman-teman di jalan jangan terlalu lebay. Kalau lebay malah jadi blunder, akhirnya kan blunder juga kan ya. Kayak gitu sih. Ada orang teman-teman yang memang concern sekali di lingkungan, lalu isu-isu gambarnya adalah isu-isu terhadap lingkungan. Ada teman-teman yang sosial politik, ya di sosial politik gitu. Jadi ya sama dengan hobi-hobi yang lainnya. Street art itu bedanya cuma mereka di ruang publik, sehingga publik bisa ngelihat. Makanya kalau ada teman-teman yang peduli terhadap lingkungannya tinggi, mereka bisa berkarya di ruang publik, rasanya pesannya akan lebih cepat sampai gitu. Dibanding misalnya seni media lain, misalnya tari, orang harus ke tempat tari kan.
atau puisi, orang harus ke tempat puisi gitu untuk melihatnya. Tapi kalau mural kan di ruang publik, semua orang bisa lihat, semua orang bisa akses, tidak harus masuk galeri dan lain-lain gitu. Kalau tanggapan gua tentang ini lebih ke mungkin bedanya mural sama vandal. Kalau menurut gua pribadi sih mural itu lebih kayak apa ya, menggambar di suatu media yang besar gitu. Misalkan di dinding, terus mungkin di lapangan, pokoknya medianya lumayan besar lah gitu. Kalau vandal sih lebih ke, kalau menurut gua pribadi sih lebih ke yang merusak fasilitas sih kayak gitu. Cuman memang ada beberapa seni juga yang emang yang vandal gitu, mungkin kayak graffiti gitu-gitu. Kalau menurut gue pribadi ya gitu. Terkait dengan mural dan vandalisme ya, vandalisme kan maknanya pasti negatif. Mural itu sebuah jurusan kesenian gitu. Jadi kalau bicara perbedaan ya sulit, antara ini ada karya, ini ada kelakuan yang beda gitu. Maksudnya vandalisme bisa saja dilakukan teman-teman mural atau bisa saja vandalisme dilakukan oleh teman-teman yang lain. Karena vandalisme mah perusakan, perubahan fungsi terhadap sesuatu dan sebagainya. Jadi tidak bisa bukan sesuatu hal yang harus ditanyakan antara mural dan vandalisme, perbedaannya apa gitu. Karena ini bukan sesuatu yang bisa lu compare. Ya mural, ya mural. Kalau ada pelaku mural misalnya vandal, ya itu mah lain lagi. Lu misalnya bukan seorang pelaku mural pun kadang-kadang kita melakukan vandalisme juga gitu. Jadi bukan sesuatu yang bisa disandingkan antara mural dan vandalisme gitu. Walaupun memang negara saat ini menganggap bahwa mural dan grafiti itu yang suka melakukan vandalisme gitu. Tapi itu mah peyorasi aja terhadap makna dari vandalisme sendiri gitu. Ada perubahan, pergeseran pengertian terhadap vandalisme gitu. Hanya mengarah ke satu titik, tidak ke titik yang lain gitu loh. Apa yang disebut vandal bagi mereka semua tuh? Ketika lu menghina salah satu pemerintah, lu mural. Tapi ketika lu nyenggol pemerintah, masih ya sih dibilang vandal. Apa iya pemerintah tuh nggak ngedukung seniman-seniman ketika berekspresi? Juga ya kalau emang itu dibilang vandal sih gue nggak setuju. Karena kalau vandal itu sih kita ngelihat aja sih stiker sedot WC ya di tiang listrik. Itu malah ngerusak menurut gua. Gak ada estetikanya. Dia secara massal nempel-nempelin tiang listrik tanpa izin juga. Ya menurut gua itu yang sebenarnya vandal yang terjadi. Bukan ketika kita ngegambar buat ngehias kota, apalagi berekspresi itu dibilang vandal ya. Gua sih nggak setuju aja. Gue gambar ini karena sekarang kan ya entah di mana, entah di Papua, entah di Palestina, entah di Suriah, Irak, Amerika lagi bergejolak perang.
Gue nggambar sosok merpati ini kan melambangkan perdamaian. Dan merpati ini gue kasih kekeran senjata, tapi logonya agak sedikit logo peace. Itu jadi kayak mungkin dunia ingin melakukan perdamaian, tapi dengan cara membunuh. Jadi gue ngambil gambar ini, perdamaian yang membunuh. Ini sih artinya perdamaian yang membunuh. Jadi mengaku damai tapi saling bunuh. Dan gue taruh tulisan Arab, aksen dari perdamaian aja. Salam kan artinya damai. Di ujung garis bukan tentang kriminalitas, tapi tentang seni abadi. Eratkan jalinan imajinasi yang terukir indah di bumi pertiwi ini. Art on the walls, colors make a scene, expression in the streets where the real are convened. Forget the doubters, our passion reigns supreme, taking over the game. We the realest ones on the scene. Melukiskan cerita, pesan realita, celotehan garis cinta menjadi sebuah karya, menggambar jiwa dan raga, makna yang mengelilingi nirwana pertiwi ini. Art on the walls, colors make a scene, expression in the streets where the real are convened. Forget the doubters, our passion reigns supreme, taking over the game. We the realest ones on the scene. Woo! Come on, come on. Art on the walls, colors making the scene, expression in the streets where the real art convene. Forget the doubters, our passion reigns supreme, taking over the game. We the realest ones on the scene.